Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Sugeng Rawuh, Pak Yai. Dan tadi betul-betul kita mendapatkan satu gambaran. Kira-kira kalau dalam konteks musda ini relasi antara majelis ulama kalau dikaitkan dengan sambutan saya ya dengan pemerintah. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mencarikan solusi-solusi yang ada di umat maupun di masyarakat sehingga segalanya bisa berjalan lancar. Dan tentu saja Prof. Nur Ahmad, saya lagi bisik-bisik tadi jabatannya kok banyak banget begitu. Jadi yang saya sebut sebagai pimpinan majelis ulama saja. Yang basnasnya kemarin sudah soalnya. Dan tentu Pak Yai Daroji yang tadi juga sudah menyampaikan sambutannya. Forkompimda terima kasih Pak sudah hadir, dari TNI, dari Polri, dari Kemenak terima kasih. Ini ada sesepuh senior saya, kita semuanya, Pak Ahmad, Pak Ali Mufid, terima kasih. Dan tentu saja Bapak Ibu semua yang hadir secara luring maupun daring pada hari ini. Syukur alhamdulillah sore ini bisa bertemu. Saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya. Semuanya, karena ini yang hari ini menjadi penting. Saya masih diteleponi terus sama Menteri Kesehatan, apakah vaksinasi untuk lansia sudah nambah atau belum gitu. Maka kesehatan ini menjadi penting. Seorang bupati juga bertanya kepada saya, Pak Gubernur, ini ada dokter sudah divaksin 2 kali kok meninggal gitu. Saya nggak bisa jawab karena saya bukan dokter. Pak, pas pelajaran itu saya nggak masuk. Semua akan ke sana. Maka itulah ada efikasinya. Jadi mungkin ini termasuk dalam persentase yang 60 sekian persen, ini selebihnya memang begitu. Ya sudah, karena vaksin itu tidak berarti juga kita langsung perkasa jadi Superman, tidak. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah yang kemudian hari ini betapa pentingnya kesehatan yang nanti akan menular pada ekonomi. Kalau ekonominya nggak beres, biasanya sosialnya juga agak sedikit resah. Sosialnya resah di banyak negara, politiknya goyah. Dan tadi Pak Ya Miftah sudah menyampaikan, maka ulama kemudian bisa menjadi solusi. Bisa menjadi solusi. Setidaknya buat saya menjadi tempat bertanya Pak Yai. Menjadi tempat bertanya, kalau orang Jawa kita bilang, piye apike. Bagaimana caranya? Termasuk pada saat rapat Forkompimda tadi pagi menjelang bulan Ramadan, karena ada cerita atau pesan dari Kementerian Agama, nanti imsaknya yang mana, kira-kira begitu. Maka ini momentum yang bagus yang dalam musda nanti saya derek titip sekalian, agar pelaksanaan nanti di Jawa Tengah ini bisa smooth, bisa baik, semuanya sama. Ini saya derek titip. Sehingga nanti ada yang masih makan, sudah azan. Ini yang kita harapkan nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan ini dengan baik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih karena selama ini partnering, relasi antara umarok dan ulama, alhamdulillah Pak Yai di Jawa Tengah berjalan lancar. Pada persoalan-persoalan yang terkait dengan keagamaan seringkali kita memang minta petunjuk dari para ulama agar kemudian ini bisa dilaksanakan dengan baik. Vaksin pertama kali geger sampai disurvei. Berapa kemudian orang yang mau divaksin, berapa yang tidak, apa alasannya, usianya ada di mana, daerahnya ada di mana. Alhamdulillah Jawa Tengah itu relatif taat, siap gitu. Kekhawatiran dari polster, para surveyor yang mengatakan bahwa besok akan kerepotan jenengan Pak Ganjar. Soal ini kan sing nolak itu.
Ora percaya. Soalnya apa? Lah aku sampeyan dino ditagih, kula divaksin kapan Pak gitu. Maka itu mengingatkan setidaknya pada saya wabil khusus gitu untuk kemudian kita menyiapkan urut-urutannya, sosialisasinya, dan bantuan dari Majelis Ulama saat itu juga disampaikan. Bahkan Pak Yai Daroji termasuk yang pertama menyampaikan, Pak Gub kalau bisa ini para ulama dulu. Itu getaran pertama yang muncul dari Jawa Tengah dan saya matur sama Pak Presiden, Pak, saya kira ini momentum yang baik, sambutan yang bagus. Itulah kenapa kemudian ada acara dulu di Masjid Agung, di MAJT untuk kita lakukan itu. Jadi sudah pas lah kalau kemudian ulama menjadi tempat bertanya, lalu bersinergi, dan pada musda hari ini juga disaksikan langsung oleh Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang ulama, setidaknya dari belakang ini, langsung. Sehingga kita harapkan memang negeri ini arahnya menjadi tidak bingung seperti tadi nggih Pak Yai. Biar kita tidak bingung, rada bingung sidik dijejeki. Ketok rada war-war kesana kemari, ya ayo duduk bersama. Mari kita berdiskusi. Bagaimana kemudian solusi yang akan kita lakukan. Alhamdulillah kemarin udah baik, rame di sana, rame di sini, diselesaikan pelan-pelan. Para penegak hukumnya jalan, udah mulai bagus. Tiba-tiba di Makassar ada kejadian itu. Tiba-tiba di Mabes Polri ada begitu. Maka kemarin para ulama juga hadir di Jawa Tengah dengan perguruan tinggi, kita mengkaji itu. Pak Yai Miftah sudah 4 kali Pak kita ketemu. Kita juga sedang memantau bagaimana sistem pendidikan yang ada di tempat kita ini berjalan. Kita minta beliau-beliau mereview kampus secara metodologinya, science basisnya. Nah, ulama kemudian memberikan arahan-arahan, guidance yang kemarin berjalan di lembaga-lembaga pendidikan termasuk di pondok pesantren. 4 kali putaran menurut saya hasilnya sudah mulai mengerucut. Dari Kesbang kemarin ikut mengelola, TNI Polri mengelola. Maka saya sampaikan kalau nanti reformulasinya, monitoring evaluasinya bisa kita rangkum, kita buat rekomendasi-rekomendasi yang baik, maka saya langsung menyampaikan, Pak Yai, kalau ini sudah menjelang bulan Juli nanti para pelajar mulai masuk dan Mas Menteri menghendaki adanya pelajaran tatap muka, maka latihan sebelum bulan Juli itu sudah bisa diberikan pengantar. Harapan saya nanti di dalam awal bulan kira-kira Juli pendidikan sudah mulai masuk, ini disampaikan terlebih dahulu hasil kajian dari para ulama dan kampus. Dengan cara itu harapan kita tidak keliru, minimal pesan-pesan yang muncul kemarin agar saat belajar itu gurunya jelas, bukan tanpa guru. Sehingga kemarin kita analisis banyak yang kemudian mereka menundukkan diri dan menjadi makmun di dalam Twitteriyah, Facebookiyah, jamaahnya ada di sana. Instagramiyah, YouTuber, YouTubeiyah gitu. Masuk di sana semuanya. Dan seolah-olah benar nggak ada yang mengarahkan. Saya dengan Kesbang kemarin juga bicara, dengan FKUB bicara, bagaimana ya kemudian memberikan edukasi kepada anak-anak. Perempuan muda tiba-tiba membawa pistol, airsoft gun, nggak mati ya Pak kalau nembak itu ya. Airsoft gun. Dia nggak ngerti, dia ditipu, dia diremut, dia nekat, atau ada apa. Dan ini terjadi pada anak muda. Tentu minimum saya sebagai gubernur tentu ikut resah. Gubernurnya yang keliru ini kayaknya. Maka untuk mencari benar saya bertanya kepada banyak orang bagaimana kita menyelesaikan. Dan yang ketiga, terima kasih Majelis Ulama juga sudah beberapa kali ketika kita pada posisi-posisi yang sangat kritis. Majelis Ulama yang di Jawa Tengah mengambil alih beberapa
persoalan penting untuk didiskusikan dan kemudian kita sebarkan. Sehingga semacam topik khotbah Jumat yang serentak itu ternyata punya akses yang bagus. Ini gambaran-gambaran yang kemudian bisa kita berikan. Dan hari ini saya terima kasih karena kemudian berbicara bagaimana mengentaskan kemiskinan. Pas, cocok ini. Dan Pak Yai Daraji, Pak Nur Ahmad juga di Majelis Ulama, tapi juga di Basnas. Kemarin kita rapat Basnas juga sama. Maka ini sinergitas yang bisa kita dorong. Mudah-mudahan pada musyawarah kali ini akan menghasilkan yang terbaik. Musyawarah daerah ini dengan nanti harapan kita sama, harapan saya juga program-programnya merespon pada persoalan-persoalan kekinian yang tadi banyak kebingungan, disruption terjadi di mana-mana. Tapi buat saya memang pandemi ini mengingatkan pada kita kok gitu. Kita dielengge betapa tidak perkasanya kita, betapa kekurangan kita menjadi kita dilihatkan, ditunjukkan, dan kemudian kita diminta untuk berikhtiar untuk menyelesaikan PR-PR yang besar. Pangan ternyata juga kita masih gegeran, nanti perlu beli beras atau tidak ya? Mau beli berapa? Mei saja Jawa Tengah sudah surplus 1,6 juta. Belum Jawa Timur, belum Jawa Barat, belum Sulsel gitu. Rasa-rasanya menjaga perasaan itu ya kalau dibutuhkan pasti tidak sekarang. Alhamdulillah keputusannya menjadi baik. Kalau kita bicara tadi Pak Yai Miftah menyampaikan bonus demografi, nah ini menjadi tantangan besar. Yang belum kerja butuh kerja, yang sudah kerja kena PHK, jamnya dikurangi, maka kita butuh cara baru. Cara baru pasti butuh ilmu baru, buku baru, dan inilah kajian-kajian yang hendaknya ntar kita bisa bicarakan bersama-sama. Ya setidaknya sekarang orang berdagang tidak cukup duduk di pinggir jalan, tapi mereka juga menggunakan media-media digital, platform-platform marketplace dan sebagainya. Ya ini sudah pergerakan yang sangat luar biasa dari dunia ini. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bersinergi untuk mencarikan jalan keluar. Izin Bapak Ibu, mewakili Bapak Ibu semuanya, saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim membuka musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang ke-10, mudah-mudahan berkah dan lancar. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.